Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah di kesempatan siang hari ini dalam limpahan nikmat dan karunia-Nya kita diizinkan untuk bisa berkumpul kembali di majelis ini, dan ini merupakan momen yang masih terkait erat dengan momen istimewa kita sebulan yang silam, yakni suasana Ramadan, di mana tema kita pada siang ini berbicara tentang keagungan bulan Syawal atau the power of Syawal. Syawal secara makna dalam bahasa Arab berarti tumbuh, tambah, berkembang, meningkat. Ya, seakan-akan ada isyarat bahwa seorang mukmin di bulan Syawal ini ada sesuatu yang berbeda dan berubah. Ada yang tumbuh, berkembang, dan ada yang bertambah. Kalau Ramadan itu diumpamakan seperti madrasah, sebuah lembaga kaderisasi, tempat ataupun momen di mana seorang mukmin mendapatkan kurikulum langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka Syawal ini seperti para alumninya. Kita bisa bayangkan orang yang baru selesai dalam sebuah lembaga pendidikan yang dikader sedemikian lama, ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada anak kita, mungkin kalau di Solo Raya tidak terlalu terasa kalau kita mondokkan anak. Kita kalau mondokkan anak sebulan sekali ditengok, tumbuh kembangnya mungkin nggak terasa. Tapi kalau seorang anak yang dititipkan di pondok pesantren oleh seorang bapak ibu dari luar Jawa misalnya, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun baru pulang, pasti orang tuanya akan terkejut dan heran. Ya, anak yang dulu masih kecil, unyu, nangis, cengeng, tiba-tiba sekarang sudah tampak besar, dewasa. Kemudian anak yang dulu minder, takut, nangisan, sekarang sudah percaya diri dan berwibawa. Anak yang dulu nggak bisa baca Quran dengan lancar, sekarang bahkan sudah hafal Quran. Yang dulu nggak bisa berbahasa Arab, sekarang menulis, membaca, berbicara, berceramah, ya, sangat memukau. Anak yang dulu barangkali nggak berani kalau disuruh menjadi imam, sekarang dengan percaya dirinya dia mengimami jamaah, mengimami sholat Jum'ah, mengisi khutbahnya. Ada perubahan, ada pertumbuhan pada seorang anak yang disekolahkan di sebuah lembaga pendidikan. Kalau contoh nyata, kami punya santri, dia berasal dari kepulauan terpencil di daerah Mentawai, yang jauh dari perkotaan, jauh dari suasana sebagaimana kita. Kereta api pun nggak pernah lihat, apalagi pesawat. Ya, dia tinggal di hutan. Ketika dai pedalaman berkunjung ke sana, ditawari, baru 6 bulan mengucapkan kalimat syahadat, anak ini kemudian dibawa ke tempat kami. Tinggal di tempat kami karena pondok saat itu sudah berlangsung bulan November, sehingga tidak ada santri baru. 7 bulan kemudian membantu pekerjaan harian, akhirnya di tahun ajaran baru beliau sekolah. 2 tahun beliau sekolah, beliau bilang, Ustadz kalau boleh istri saya juga gantian sekarang sekolah. Jadi beliau berangkat sekolah bawa istri, bawa anak 1. Ketika lulus anaknya 2.
tapi istrinya pengen sekolah. Saya bilang, nanti kalau istri kamu hamil gimana? Di pondok kan nggak boleh hamil. Ya, beliau bilang, kami sudah ikhtiar dan sepakat Ustadz. Pokoknya istri harus sekolah. Baik, kalau begitu insya Allah nanti tahun ajaran baru ini istri kamu sekolah. Baru 6 bulan sekolah, beliau datang, Ustadz, kami hanya berusaha, Allah yang menentukan juga. Ya, istrinya hamil maksudnya gitu ya. Akhirnya sekolah berhenti, 3 tahun beliau sekolah, pulang ke kampung halamannya. Kami mendengar berita setelah sekian tahun, kemarin Ramadan beliau bercerita sudah mengislamkan 167 warga, termasuk keluarga besarnya. Ya, maka ini nampak sekali bahwa pendidikan di pesantren memberikan pengaruh. Walaupun ternyata ada juga alumni pesantren yang bersama beliau ini nasibnya bertolak belakang, justru menjadi pelaku kriminal, masuk keluar penjara, dan berbagai kelakuan yang kami sama-sama sebagai pengasuh dan pembina heran. Ada 2 anak dengan latar belakang yang sama, pendidikannya sama, tapi kemudian hasilnya berbeda. Nampaknya seperti ini pula Ramadan. Ada yang di bulan Ramadan mendapatkan hidayah sehingga betul-betul dia jaga, dia rawat. Pengaruhnya begitu terasa di bulan Syawal. Ada juga yang justru di bulan Syawal dia lebih parah daripada sebelumnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ibarat sebuah lembaga pendidikan yang targetnya bukan menjadi tidak menjadi alumni yang kaya, alumni yang cerdas pandai, alumni yang hebat, tetapi menjadi alumni yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan bagaimana seorang mukmin nilainya nanti bukan ditentukan di bulan Ramadan. Ya, dengan kata lain, bukti bahwa santri ini berkualitas bukan dilihat semata-mata ketika dia sekolah, tapi dilihat bagaimana setelah dia lulus dari sekolah tersebut. Apakah bisa memberikan peran? Apakah bisa berkiprah di tengah masyarakat? Apakah bisa memberi banyak manfaat? Berarti kalau dia adalah anak yang setelah lulus dari lembaga pendidikan tadi memberi banyak manfaat, kita meyakini bahwa lembaga ini sangat efektif untuk mengkader putra-putranya. Atau ya memang anak ini luar biasa selama di pondok, menunjukkan bahwa dia sangat serius di dalam belajar. Ya, sebaliknya ketika ada seorang yang lulus dari pesantren memiliki karakter yang bertolak belakang, walaupun mungkin dulu di pondoknya dia ranking 1, namun ketika lulus ya justru dia trouble, banyak masalah, maka ini bukan menunjukkan sebagai alumni yang sukses dan berhasil. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks bulan Syawal sebagai bulan pertumbuhan dan pertambahan, maka kita perlu muhasabah dan mengevaluasi apakah di Syawal ini kemudian kita mengalami pertumbuhan dan perubahan. Ya, ada satu ilustrasi lagi yang paling mudah untuk kita mengerti. Puasa ini sejatinya bukan hanya dibebankan kepada manusia, orang-orang yang beriman. Agama-agama yang lain pun pada menganjurkan pengikutnya untuk berpuasa. Bahkan Allah juga mengilhamkan kepada makhluk lain di luar manusia untuk berpuasa. Binatang ini Allah ilhamkan untuk berpuasa, walaupun tujuannya bukan la'allahum yattaqun, tapi tujuannya untuk keberlangsungan hidup dan eksistensi mereka. Ada beruang, ada kukang, ada hiu putih, ada buaya, ada katak, ada ayam betina, ada ular, ada ulat, ada unta. Ya, ini termasuk binatang-binatang yang oleh Allah diilhamkan untuk berpuasa, namun hanya untuk keberlangsungan hidup mereka di dunia. Ya. Nah, di antara semua makhluk yang berpuasa ini, ada 2 makhluk yang menarik untuk kita jadikan sebagai pelajaran.
Yang pertama ular, yang kedua ulat. Dua makhluk yang namanya mirip, bentuknya juga mirip. Cuman ini yang satu adalah edisi big size-nya, sementara yang satu adalah yang small-nya. Ya. Dari dua makhluk ini, puasa ular nyaris tidak memberikan pengaruh dan perubahan apapun kecuali sekedar casing luar. Karena ular itu berpuasa selama sekian hari, kemudian kulitnya yang kusam ini ngelungsungi, kemudian dia ganti kulit baru, lebih kinclong, lebih glowing. Itu saja. Selebihnya nyaris tidak ada perubahan apapun pada kehidupan seekor ular tadi. Sebelum puasa dipanggil ular, habis puasa panggilannya tetap ular. Sebelum puasa wajahnya serem menakutkan, habis puasa tetap serem menakutkan. Sebelum puasa bisanya beracun mematikan, habis puasa tetap saja beracun dan mematikan. Sebelum puasa watak ular itu licik, pendendam, jahat, habis puasa tetap licik, dendam, jahat. Sebelum puasa ular itu makanannya tikus, ayam, unggas, bahkan mungkin ada yang makan manusia. Habis puasa selera makanannya juga tidak berubah, tetap itu aja. Sebelum puasa ular berjalan dengan merayap, merambat, menggunakan perutnya, menggunakan tubuhnya. Habis puasa tetap gaya jalannya sama, tidak ada perubahan. Ya. Jadi dengan kata lain, buat ular before and after puasa itu tidak memberikan pengaruh apapun kecuali casing luar. Lalu bagaimana dengan ulat? Nah, disinilah Allah memberikan pelajaran berharga pada seekor ulat yang mengalami metamorfosis, di mana pada ulat ini terjadi perubahan lahir dan batin. Kita tahu seekor ulat begitu dia kemudian berpuasa lalu menjadi kepompong dan akhirnya terjadilah perubahan yang sangat kontras dari before and afternya. Sebelum puasa dipanggil ulat, habis puasa dipanggil kupu-kupu. Dari namanya sudah berbeda. Jenengan dengar nama ulat sama dengar nama kupu-kupu, lebih enak mana di telinga, Bu? Ya, lebih enak kita mendengar kata-kata kupu-kupu. Dengar kata ulat itu ada gilo, jijik, geli, ya. Tapi dengar kata kupu-kupu itu seneng rasanya. Yang kedua, sebelum puasa wajahnya serem menakutkan. Kalau di zoom itu kayak monster ulat itu, Bu. Ya. Tapi setelah berpuasa dia menjadi kupu-kupu, cantik, indah, kepak sayapnya, warna-warninya, Masya Allah. Ya, jarang orang ngoleksi ulat, tapi kalau ngoleksi kupu-kupu banyak. Ya. Yang ketiga, sebelum puasa ulat ini wataknya merusak, bikin jengkel. Petani itu marah kalau musim ulat. Jenengan mesti jengkel kalau makan kok ada ulatnya, apalagi ulat belatung, lebih mengerikan lagi, ya. Tapi setelah dia berpuasa dan jadi kupu-kupu, para petani bersuka cita ketika musim bunga tiba, proses penyerbukan dibantu oleh kupu-kupu. Yang keempat, sebelum puasa ulat ini rakus, tamak, semua dimakan, geragas, daun-daun itu bisa habis ludes. Tapi habis berpuasa dia selektif, dia hanya milih satu bunga, dia nggak sembarangan makan. Dan yang kelima, sebelum berpuasa ulat berjalan dengan perutnya, ya, atau dengan kaki-kaki kecilnya. Tapi setelah berpuasa dia terbang ke angkasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang madrasah, maka kepompong ini lebih layak untuk disebut sebagai madrasah bagi seekor ulat. Telah merubah jati dirinya di semua aspeknya, ya, baik itu lahir maupun batin. Nah, bagi orang beriman, kalau kita kiaskan pada ulat, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang harus terjadi setelah dia menunaikan ibadah saum ini, ya. Paling tidak satu, kalau kita bicara ulat, ya, seorang mukmin boleh, Pak, Bu, ganti nama kalau dirasa namanya ini mengandung doa yang buruk atau nama yang pesimisme, ya. Memang dari Quran tapi namanya mujrimin misalnya. Mujrimin itu artinya pelaku kriminal gitu kan, ya. Atau ada yang parah
di KTP seseorang namanya Syaitonir Rojim, ya, walaupun itu dalam Quran juga tentu sangat dianjurkan untuk diganti. Maka Rasul menyebutkan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Nama ini merupakan doa sekaligus panggilan, ya, sehingga dia harus bernilai sesuatu yang doa atau optimis. Yang kedua dari sisi penampilan, kalau sebelum puasa tampang kita serem, menakutkan, ya, bikin sebel banyak orang, tentu habis puasa penampilan seorang mukmin dia pengen sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yahtakirunna minal ma'ruf, jangan menghina kebaikan, walau antal qahoka biwajhin tolkin, walaupun sekedar berjumpa dengan wajah yang berseri-seri saat berjumpa dengan saudaranya. Yang ketiga dari aspek watak sifat, kalau sebelum puasa itu sifatnya adalah iri, hasad, dengki, pendendam, marah, emosi, dan semua penyakit hati, maka pasca Ramadan mesti akan ada perubahan. Ya, nanti kita jelaskan apa alasan kok hal-hal ini bisa berubah. Ya, ketika dia mengikuti kurikulum Ramadan. Yang keempat dari aspek makanan, kita sudah kuat menahan makanan yang halal ketika berpuasa, ya, maka seorang mukmin kalau dia sebelum puasa adalah pemakan riba, perampok, koruptor, mengambil hak orang lain, memakan dan mengkonsumsi makanan yang haram, baik itu secara zatnya maupun secara caranya, maka pasca Ramadan kalau yang halal saja mampu dia cegah, tentu saja yang haram lebih mampu dia cegah. Dan yang kelima tentang orientasi hidup. Kalau sebelum Ramadan, lihat ulat tadi ya, sebelum puasa dia merayap di atas tanah, pikirannya adalah bumi, pikirannya adalah dunia, maka lihatlah kupu-kupu yang terbang ke angkasa, pikirannya ke langit, pikirannya adalah ke akhirat. Kira-kira kalau orang beriman demikian, ya, tentu orang berpikir dan berorientasi akhirat bukan meninggalkan pekerjaan, bukan meninggalkan aktivitas, bukan kemudian bicaranya harus zikir semuanya, tilawah semuanya, bukan kemudian aktivitasnya harus sholat, puasa, baca Quran saja. Dia tetap melakukan itu semuanya, ya, tetapi orientasi hidupnya sudah lebih tinggi lagi. Bukan sekedar selera rendah duniawi, namun apa? Selera yang lebih tinggi tentang keabadian. Bagaimana semua yang dia kerjakan akan bernilai sebagai kebaikan. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya kita ingin coba mengulas satu persatu dari program kita selama bulan Ramadan dan apa yang masih tetap harus kita pertahankan dan apa hikmahnya. Ya, inilah sejumlah amalan yang seorang mukmin harus perhatikan ketika dia berada di bulan Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tentu saja ibadah yang bernama Shaum Syawal sebagai rangkaian daripada ibadah Ramadan. Jadi begini, kita bisa dipastikan tidak akan pernah bisa puasa full 1 bulan buat yang laki-laki kecuali hanya pada bulan Ramadan, ya. Dan di bulan Syawal secara umum manusia tidak akan bisa puasa lebih banyak melebihi pada bulan Syawal. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang nggak kuat kalau puasa Senin Kemis, apalagi Daud. Ya benar, Mbak. Tapi kalau Syawal dibela-belain. Ya, ibu-ibu yang kemarin bulan Ramadan itu terhalang oleh datang bulan haid, ya. Maka ketika di bulan Syawal pertanyaannya, Ustadz, mana yang didahulukan, qodok dulu atau Syawal? Ya, nggak ada yang nanya, Ustadz, mana yang didahulukan, Senin Kemis dulu atau qodok? Itu nggak ada, ya. Apalagi kok puasa Daud dulu atau qodok, jarang gitu, ya. Nah, dalam bab ini para ulama berbeda pendapat. Anda yang perempuan boleh melakukan Syawal dulu. Kenapa? Karena
mengkodok puasa bukan kewajiban yang harus saat itu juga. Dia kewajiban yang boleh ditunda. Dia adalah faridah muwassa, waktunya panjang dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ada 11 bulan waktu untuk mengkodok. Bahkan Ibunda Aisyah dan beberapa istri Nabi terkenal baru bisa mengkodok bulan Ramadan yang ditinggalkan ketika bulan Sya'ban. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum kita ini sulit untuk bisa berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban, bulan Syawal. Ya, di samping hasungannya begitu kuat, momentumnya juga sangat sebentar, hanya pada 1 bulan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi hikmah sangat luar biasa, ya. Jamaah sekalian, kita tahu bahwa di bulan Ramadan kita dipaksa, kita menahan diri dari minum, makan, hubungan badan selama 1 bulan pada waktu siang, ya. Dan tradisi ini sudah cukup baik untuk kesehatan tubuh kita, pikiran kita dan akal kita, ya. Ada teori yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, namanya autofagi. Sebuah teori tentang sel tubuh manusia yang akan menua sakit-sakitan kemudian rusak, yang itu kalau tidak diberi asupan maka dia akan semacam mengalami kematian, tapi dimakan oleh sel yang baru. Dengan kata lain, sel-sel tua ini kalau tidak diberi makanan maka dia akan mati, digantikan oleh sel yang baru, ya. Tetapi teori autofagi ini baru efektif kalau seseorang meninggalkan makan minum atau tidak memberi asupan tubuhnya minimal 14 sampai 17 jam. Dan itu namanya puasa. Karena kalau Anda tidak memberi asupan kepada tubuh itu cuma dari ba'da isya sampai subuh, itu cuma 8 jam, nggak efektif. Ya, tambah lagi kita tidur. Ya. Atau kita nggak makan dari jam 6 sampai jam 12, itu juga nggak efektif. Yang efektif kalau kita tidak memberi asupan tubuh kita dari jam 4 sampai jam 6 sore. Ya, 14 jam minimal. Untuk beberapa negara ada yang puasanya sampai 15, 16, 17 jam. Ya, itu masih dalam batas normal seseorang kuat menahan. Ya, proses autofaginya akan sangat baik, dan autofagi ini baru akan lebih efektif kalau penghentian asupan ini berlangsung minimal 10 sampai 15 hari. Dan itu namanya Ramadan. Karena kita belum pernah bisa untuk berpuasa terus-menerus konsisten melebihi pada bulan Ramadan. Maka secara umum kita pasca Ramadan tuh tubuh lebih seger, lebih enak, lebih enteng, ya. Nah, cuman di sini ada tantangan sekaligus ancaman gitu, ya. Ada yang dapat share-sharean video nasihat seorang dokter muda mengingatkan tentang fenomena 1 Syawal. Kenapa di tanggal 1 Syawal kok banyak bapak-bapak terutama yang 50 tahun ke atas tiba-tiba ambruk masuk rumah sakit? Ya, analisa yang paling banyak diangkat tentang kita selama 1 bulan penuh sudah memiliki siklus siklus metabolisme, ya, yang tidak biasanya, yaitu tidak ada asupan dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, 14 jam, ya. Dan pola ini sudah familiar setelah hari ke-10, 15, 20, 25, kita udah biasa. Bahkan kalau sampai nggak sahur sekalipun kita sudah nggak kaget kalau sudah di hari ke-20, 25, ya. Tapi kalau hari pertama jangan nggak sahur sekeluarga itu pusing gitu. Ya, bisa stres itu kan. Waduh, iya Ki, ya. Hari pertama nggak sahur lagi gitu kan, ya. Jamaah sekalian, nah, ketika 30 hari kita berpuasa, lalu besok paginya kok tiba-tiba kita nggak berpuasa, tambah lagi hari itu hari raya, kunjung ke tetangga sebelah ada opor ayam, kunjung ke tetangga sebelah ada rendang daging, kunjung sebelah yang namanya aneka macam kue-kuean manis, kemudian berlemak dan sebagainya, ya, isinya tepung,
gula, apa lagi Bu? Ya, ya, warna, padahal kan untuk yang 50 tahun ke atas dianjurkan untuk menghindari yang 5 ya. Ya, bergula, berwarna, berminyak, bersoda, sama berasa. Begitu loh ya. Walaupun saya disclaimer nih Bu ya. Ya, saya takut wah Ustadz cuma ngomong doang. Ya, saya perlu kasih tahu begini Bu ya. Teori kesehatan itu masing-masing orang biasanya tergantung dengan ini apa namanya pengalaman dia sekaligus spesialisasi dia. Ya, jadi kalau misalnya yang apa namanya spesialnya bekam, nanti kalau sakit apa aja jawabannya Pak, oh ini perlu bekam nih, begitu ya. Nanti kalau datang ke tukang yang biasanya otot punggung, nanti jawaban dia Pak, oh ini punggungnya bermasalah, gitu kan ya. Sakit apa aja, nanti jawabannya punggungnya bermasalah. Nanti kalau datang ke yang terapisnya pengobatan akhir zaman, oh ini perlu dipas, begitu kan ya. Nanti kalau datang ke yang hobinya adalah pijet urut, oh ini perlu diurut bagian sininya. Begitu juga dengan pedagang herbalnya, gitu kan ya. Tergantung dia ini apa, sakit apa aja bagi orang yang lagi mempromosikan obat tertentu, mesti obat itu. Demikian pula teori dokter. Nanti kalau seorang olahragawan menganalisa seseorang, jawabannya apa? Oh ini olahraganya kurang. Tapi ada satu dokter lagi yang berbeda. Jawabannya apa? Semangan opo wae terserah. Yang penting hati senang. Begitu kan ya. Maka Bapak Ibu sekalian saya katakan ini semuanya nggak salah. Ya, kenapa? Masing-masing kita punya standarisasi dan apa ya? Respon yang berbeda-beda. Ya, karena ada orang yang kalau sehari olahraganya itu nggak nyampe 2 jam itu badannya sakit begitu kan. Tapi ada juga yang baru lari 15 menit pegel-pegel kan begitu ya. Ada yang pokoknya rutin dia harus dibekam tiap bulan, ada yang dia rutin mengkonsumsi ini, ada yang dia betul-betul pantangan itu yang namanya berlima tadi itu ya, bersoda, bergula, berwarna, berasa, berminyak, itu pantangan betul-betul. Tapi saya pribadi kalau ditanya, ya saya juga pengen menikmati dunia gitu kan ya. Jadi kadang-kadang tahu sih makan saus itu nggak bagus katanya, tapi sama mie ayam seneng ya sudah, makanya sambil baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal fis sama, istighfar 3 kali begitu kan ya, nikmati gitu ya. Lu daripada stres wes kepengin gitu loh ya. Bapak Ibu sekalian, nah nanti masing-masing kita punya standar yang beda-beda. Tapi saya sepakat bahwa puasa memberikan pengaruh yang sangat besar buat kesehatan kita. Ya, kenapa? Manusia itu sama Allah dikasih 2 insting binatang. 2 insting binatang buas ini oleh Allah dititipkan di dalam diri kita. 1 insting yang bernama syahwat. Syahwatnya ada 2, syahwat perut dan syahwat bawah perut. Ya. Kemudian insting yang kedua adalah ghadab, sifat marah. 2 naluri ini, marah dan syahwat, sangat penting buat manusia. Karena Allah titipkan kedua-duanya justru demi keberlangsungan hidup manusia. Kalau manusia nggak punya syahwat, nggak punya marah, manusia akan binasa. Ya, jangan nggak punya syahwat perut, ngelihat apa aja nggak selera, ya nggak lama hidupnya. Ya, atau syahwat bawah perut. Kita ini lahir ke dunia karena syahwat bawah perut bapak ibu kita yang disalurkan secara legal dan halal. Ya, kalau kita nggak punya syahwat itu ya nggak manusia. Ya, namun ketika 2 syahwat ini tidak dikendalikan dengan sebaik-baiknya, justru akan berujung kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya, lihat di rumah sakit berapa ribu pasien yang ada, itu kalau mau diringkas semua penyakit dalam, bahkan termasuk penyakit yang luar ya, secara umum penyakit dalam itu pemicunya cuma 2 Bu. 1 salah makan, 2 kelebihan makan. Terus itu aja. Ya, silakan cek
Sakit apa aja, sumbernya apa? Salah makan atau kelebihan makan. Mesti akan jadi masalah. Ya. Maka dengan puasa tadi, Masya Allah ya, kita dianjurkan untuk puasa 6 hari, itu semacam gradasi gitu Bu. Ya. Habis puasa 30 hari, kemudian nggak puasa sehari, dilanjutkan lagi 6 hari. Ya. 6 hari ini pilihannya 2. Bisa langsung tanggal 2, 4, 5, 6, 7. Bisa bebas, yang penting pada bulan Syawal. Walaupun ada sebagian ulama, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa yang utama adalah langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini kalau di Jawa sebagian tradisi ini masih dijalankan. Mereka punya lebaran kupat katanya, ya. Jadi lebaran pada hari ke-8. Dan memang ini sangat cocok ya untuk menjaga kestabilan tubuh kita dari puasa 30 hari, berhenti 1 hari, kemudian besok lanjut puasa lagi. Ini tubuh relatif lebih mudah menerima ya. Dan faktanya jamaah sekalian, kita ini kalau sudah menjalankan puasa Syawal di awal-awal atau pertengahan pertama itu rasanya plong. Tapi kalau jenengan tanggal 22 kok belum mulai gitu kan ya, waduh tinggal 8 hari lagi nih ya, itu panik begitu kan ya. Apalagi ya buat perempuan 8 hari lagi, haidnya 3 hari lagi. Wah, ini sudah alamat ini ya, alamat ketinggalan ya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ibadah yang satu ini jangan dilewatkan, karena Rasul mengatakan kasiyamid dahri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu, dia bagaikan puasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Ya, karena setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan ya. Ini ibadah yang pertama. Dan saya yakin kita tidak merasa pamer ketika berkunjung ke rumah orang lalu bilang Afan lagi nyawal nih, begitu ya. Karena Syawal itu kayak utang gitu loh Bu ya. Tapi kalau kita bilang Afan nih lagi Daud, wah itu kayaknya gimana gitu loh ya. Ada rasa-rasa pamernya gitu Pak ya. Lagi Daud ini gitu kan ya. Kita agak malu mau makan ya, kita lagi puasa. Lalu kalau ditanya puasa apa, itu kalau di luar Syawal itu agak-agak berat kita mau cerita. Padahal kan kita pengen puasa itu cukup kita dan Allah saja yang tahu kan gitu kan ya. Tapi kalau kita bilang Syawal itu semua orang maklum banget begitu kan ya. Afan lagi nyawal nih, takut besok udah repot banget. Tapi kalau Anda puasanya Senin Kemis sama tuan rumah dibilang sudah batalin lah, aku udah masak banyak kok begitu kan ya. Macam kayak begitu. Kemis masih banyak, sampai kiamat masih ada kemis, gitu kan ya. Jadi kita akhirnya biasanya kalah begitu kan ya. Dan di samping memang ada sunnahnya ibu-ibu sekalian. Kalau kita sedang puasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lain, lalu kita bertamu dan disuguh, maka harus menghormati tuan rumah ya. Tapi kalau Syawal biasanya tuan rumah pun bahkan hari kedua ketiga ya itu sudah cukup banyak yang memaklumi ya. Kalau dia menganut mazhab yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, itu sebagian tuan rumah cukup memaklumi gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, maka saya berwasiat pada diri saya dan untuk sekalian yang belum Syawal, waktunya sudah tinggal berapa lagi? 8 hari 9 hari lagi ya. Baik jamaah sekalian, yang kedua, ibadah yang harus mendapatkan perhatian serius kita adalah ibadah Qiyamul Ramadan. Saya yakin husnudon Bapak Ibu semua begitu kuat bisa menjalankan 11 rakaat tarawih bersama imam pada bulan Ramadan full, kecuali kalau sedang datang bulan buat ibu-ibu ya. Memang sunnahnya sebagaimana anjuran Rasulullah, sehari itu 40 rakaat Pak. 17 wajib,
12 qobliyah ba'diyah, dan 11 adalah tarawih plus witir. Ini sempurna 40 rakaat. Jadi standar ideal orang beriman itu sholat sehari 40 rakaat. Ya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan sebuah sebuah penekanan untuk ibadah-ibadah sunnah. Di samping juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mudassir itu ya, tentang tentang keringanan untuk tidak bangun malam. Karena dulu Rasulullah itu wajib, bangun malam itu hukumnya wajib, ya bukan sunnah. Ya barulah setelah turun ayat itu, bangun malam hukumnya menjadi sunnah. Jadi dulunya itu kok sholat malam itu hukumnya wajib, Bu, ya enggak sunnah. Lalu turunlah kewajiban untuk sholat 5 waktu. Jadi selainnya menjadi sunnah. Namun di antara semua sholat 5 waktu, di antara semua sholat sunnah ini ada 2 yang pantang untuk ditinggalkan. Ya, yang satu itu bagian daripada yang 12, yang satu itu bagian dari yang 11. Ini ya. Kalau 2 ini sudah dilaksanakan, setidaknya kita sudah melaksanakan batas minimal sholat sunnah. Yang pertama itu adalah qobliyah subuh, yang itu merupakan bagian daripada 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua adalah witir, minimal 1 rakaat atau 3 rakaat, yang itu merupakan bagian daripada bangun malam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau di bulan Ramadan kita bisa sholat 40 rakaat, ini menjadi isyarat bahwa sebenarnya di luar Ramadan kita bisa melakukannya. Tetapi kalau sampai kemudian tertinggal, maka ada 2 jenis sholat sunnah yang pantang bagi seorang mukmin untuk meninggalkan. Bahkan kalau ketinggalan dianjurkan untuk diqodok. 2 sholat itu adalah qobliyah subuh dan witir. Qobliyah subuh ini menjadi sholat pertama mengawali kehidupan atau mengawali hari. Karena hari itu kan biasanya kita mulai bukan dari jam 00 ya, tapi dari mulai subuh, waktu terbit fajar. Ya. Sedangkan sholat witir itu merupakan sholat penutupan yang kita lakukan di waktu malam. Sehingga orang yang sholat 2 rakaat qobliyah dan 3 rakaat witir, seakan-akan dia memulai harinya dengan sholat dan menutupnya juga dengan sholat. Ya, maka seakan-akan dalam catatan malaikat hari-hari dia isinya sholat semuanya, karena memulainya hari dengan sholat, menutup harinya juga dengan sholat. Ya, jamaah sekalian, untuk 2 rakaat fajar ini iming-imingnya jelas, khairun minad dunya wa ma fiha, dan ancamannya juga berat. Bahkan sampai Nabi mengatakan, la tada'anna raq'atal fajri wa in taradatkumul khail. Jangan sekali-kali meninggalkan salat fajar walaupun sedang dikejar-kejar pasukan berkuda yang mau nangkep kamu. Ya. Apalagi cuma ketinggalan kereta, apalagi cuma ketinggalan pesawat. Jangan ditinggalkan 2 rakaat fajar. Ya, dia lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Yang kedua salat witir. Imam Ahmad sampai mengatakan, man tarokal witro amdan fahuwa rojulun la tuqbalu syahadatuhu. Siapa yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, maka dia orang jahat yang tidak diterima kesaksiannya. Ini dengan mau nikahkan anak, saksinya mana? Saya pak. Tanya, sholat witirnya ditinggalkan apa enggak? Kalau witirnya ditinggalkan, enggak diterima kesaksiannya. Disuruh rasah nikahnya gitu ya. Karena saksinya tidak diterima kesaksiannya gitu loh, Bu, ya. Jamaah sekalian, ya ini tentu sudut pandangnya bukan hukum fikih, tapi sudut pandangnya adalah tazkiyatun nafas, di mana seorang mukmin sangat tidak pantas meninggalkan witir secara sengaja. Kalau sampai dia kelewat, sebaiknya dia mengkodok witirnya, ya. Begitu juga dengan sholat qobliyah subuh, dia kodok, saking mahalnya ini. Jamaah sekalian, ya. Nah, maka
Paling tidak seorang mukmin itu dia mengerjakan 17, kemudian plus 3, plus 2, 22 ya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Jemaah sekalian, ya namanya sholat sunnah. Tetapi saya ingin hasung kepada Bapak Ibu sekalian bahwa qobliyah dan ba'diyah ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang sholat 12 rakaat selain daripada sholat fardu, maksudnya rawatib, qobliyah, ba'diyah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di tengah surga. Jadi surga itu kan berbentuk taman ya. Taman, sungai, pohon, rumput. Di tengah-tengahnya dibangun sebuah villa terbaik. Tentu ini kalau kita melihat gambaran-gambaran di dunia pasti menjadi rumah impian. Buat seorang mukmin cukup menjaga 12 rakaat setiap harinya, malaikat akan membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga kelak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ibu-ibu saya mengingatkan ada satu momen di bulan Ramadan yang insya Allah seorang mukmin bisa menjaga dengan baik, yaitu momen sahur. Di mana waktu sahur termasuk waktu yang paling mustajab, karena secara khusus Rasulullah menyebutkan Allah turun pada sepertiga malam terakhir, yaitu pada waktu sahur terutama ya. Anda kalau bangun jam 1 malam atau setengah 2 malam itu mungkin mau sholat masih ngantuk gitu kan ya. Tapi waktu sahur itu kan sepertiga malam terakhir, tapi bagian akhir gitu ya. Kan jarang ya yang sahur untuk puasa itu jam setengah 2 malam, kan jarang ya. Kita sahurnya biasanya jam 4 atau setengah 4 atau jam 3 ya, atau bagian akhir, maka disebut dengan waktu sahur ya. Dan waktu sahur ini punya keistimewaan, disebutkan dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Jadi begini, besok di hari kiamat ya, ketika sudah di surga, penghuni surga itu suka saling bercerita. Kamu kok bisa sampai sini? Kamu apa sih amalannya? Kok bisa ya? Padahal waktu di dunia kamu dulu nggak soleh-soleh amat gitu ya. Padahal kamu waktu di dunia itu ya perasaan ya rodok-rodok begitu. Kok bisa sih masuk surga? Apa rahasianya? Maka mereka kemudian menceritakan, di antara rahasianya apa? Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar. Jadi begini Bapak Ibu ya, sepertiga malam terakhir itu sunnahnya ada 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, man da'ani astajib lahu ya, ujibuhu. Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Wa man ista'adzani, siapa yang minta perlindungan dari aku, perlindungan kepadaku, berlindung dari penyakit, berlindung dari utang, berlindung dari ancaman, berlindung dari bencana, berlindung dari musibah, aku akan lindungi. Dan siapa yang minta ampun kepadaku pasti aku ampuni. Maka di waktu sahur ini 3 hal yang tidak boleh dilewatkan. Termasuk ibu-ibu yang datang bulan. Jangan disangka datang bulan itu karena nggak wajib sholat kemudian subuhnya bangunnya jam 6. Jangan ya, tetap bangun sebelum subuh. Dipakai buat 3 hal tadi. Kenapa? Karena walaupun Anda datang bulan itu, yang nggak boleh cuman sholatnya, tetapi tetap dianjurkan untuk zikir, istighfar, dan isti'adzah ya. Ini tetap sangat dianjurkan. Dan jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, kalau kita terbangun kok mepet, bangunnya cuman tinggal 10 menit, langsung segera wudhu sikatan, sholat witir 1 rakaat, ini masih sisa tinggal 2 menit, 3 menit. Maka para ulama menganjurkan waktu yang mepet 2 menit, 3 menit ini nggak usah banyak doa, nggak usah banyak permintaan, nggak usah minta banyak perlindungan, tapi dimaksimalkan buat istighfar ya. Kenapa? Karena ada kekhususan wabil asharihum yastaghfirun.
Tapi kalau Anda selesai witir, kok masih ada waktu 20 menit, 30 menit, nah ini tiga-tiganya diminta. Buat isti'adah 10 menit, buat minta kepada Allah 10 menit, buat istighfar 10 menit. Ya, oh itu sudah, masya Allah ya, udah capek begitu loh ya. Coba aja 30 menit mulutnya gitu capek begitu kan ya. Nah, maka perlu dibiasakan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di waktu Ramadan mampu, karena memang waktu itu waktu sahur ya, kita nggak tidur, kita melek begitu kan. Walaupun juga aktivitasnya ternyata tak sedikit yang salah menggunakan ya, digunakan untuk selain daripada tiga aktivitas ini ya. Maka di bulan Syawal ini tradisi ini harus kita jaga, kita pelihara. Saya sangat terkesan dengan penjelasan seorang ulama ketika menjelaskan ayat wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ini dalil bahwa semua doa kita, semua permintaan kita pasti dikabulkan. Pasti, itu tidak mungkin tidak ya. Ini sudah janji Allah, pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, ini sudah janji Allah. Cuman, nah bentuk pengkabulan itu kata Rasulullah SAW 3 bentuknya. 1 dikabulkan percis seperti yang apa Anda minta. 2 diganti dengan yang semisal atau lebih baik dari yang kita minta. 3 disimpan di akhirat untuk dicairkan di yaumul hisab. Dan itu lebih baik daripada keduanya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah akan mendatangkan apapun yang kamu minta. Di situ ayatnya berbunyi min kulli, semuanya, setiap apapun yang kamu minta. Allah nggak mengatakan mimba di masa altumuh, sebagian yang kamu minta, tapi Allah mengatakan apa? Mingkuli, semua yang kamu minta pasti dikabulkan. Ya. Nah, cuman tadi Bu, Pak, bentuk pengkabulannya ada 3 macam. Ada yang dikabulkan sesuai permintaan, suami istri menikah, berdoa, minta anak, benar, baru 2 tahun sudah punya anak, ya. Tapi ada juga yang sudah 5 tahun, 10 tahun berdoa, belum dikabulkan juga, malah istrinya meninggal dunia, tambah sedih dia. Tapi jarak 3 bulan suaminya nikah dapat janda anak 3. Wah, ini mungkin doanya dikabulkan, gitu ya. Langsung dapat anak 3, begitu. Ya diganti yang semisal atau lebih baik, ya. Dan yang ketiga disimpan di akhirat, dan itu lebih baik daripada semua. Maka kalau kita sudah tahu ini, betapa bodohnya kalau kita tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri challenge begini, Bu ya. Berdasarkan penjelasan ini, harusnya kita berani minta sama Allah apapun, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Ya. Jujur, ibu-ibu, ada yang pernah doa, ya Allah minta 100 miliar ya Allah, ada yang pernah gitu nggak? Nah, kenapa? Oh nggak berani minta? Kenapa? Wong padahal kan minta, tinggal minta aja. Dan kemungkinannya cuma 3, iya nggak? 1 dikasih plek, dan ini tipis harapannya, gitu kan? Kayaknya nggak ada jalur begitu kan ya? Dari mana 100 miliar gitu loh? Ya, tapi kan masih ada 2 lagi, diganti dengan yang semisal atau lebih baik. Ya, jujur Bu, kalau ada yang pengen beli anak jenengan 100 miliar, dilepas nggak? Ayo. Ada yang pengen beli anak jenengan 100 miliar? Ya, anakku lulusan pondok tak jual di 100 M begitu. Ada yang mau nggak? Ya, saya yakin nggak ada yang mau begitu kan ya. Kebangetan orang tua jual anak begitu kan. Ya, artinya anak kita lebih mahal daripada 100 miliar begitu kan ya. Atau ya tadi ya, kita diberi anggota tubuh kita, saya yakin nggak ada yang mau dijual tangan 1 M, kaki 1 M, nggak ada yang mau begitu kan ya, walaupun kita miskin susah ya. Nah, kalau itu nggak mungkin, tetap hidupnya susah, tetap banyak utangnya, tetap banyak problemnya. Dicairkan di akhirat 100 miliar itu, entah nanti dalam bentuk surga yang seperti apa.
selama kita di dunia tidak pernah berhenti untuk meminta, begitu ya. Nah ini yang membuat seorang mukmin ya berlama-lama untuk berdoa, terutama di waktu mustajab ya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, ibadah yang ketiga yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah ibadah tilawatul Quran. Saya yakin di bulan Ramadan begitu banyak sekali di antara kita yang gampang untuk menghatamkan Quran. Santri-santri yang di pondoknya 10 hari, 15 hari, 20 hari, bahkan ada yang sampai hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Maka saya ingin ingatkan kembali tentang nasihat baca Quran ini. Rasulullah menyebutkan standar baca Quran itu 1 bulan sekali hatam ya. Jadi begini jamaah sekalian, saya menggambarkan baca Quran 1 hari 1 juz itu mirip seperti menu asupan sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Anda makan nasi, lauk, sayur lengkap, begitu kan ya. Maka badan kita akan sehat, gitu kan ya. Nek mau seneng lagi, camilan, kopi dan lain-lain, begitu kan ya. Nah, itu mungkin 2 juz lah, begitu kan ya. Kalau 1 juz itu seperti makan pagi, siang, malam. Itu batas minimal. Nah, kalau 1 hari cuma setengah lembar, itu mungkin mirip seperti makan 2 sendok gitu Bu ya, cepet lapar gitu ya. Apalagi nggak makan sama sekali, wah itu lemes banget begitu kan ya. Udah nggak baca Quran, kemudian sholatnya juga ya bermasalah ya. Ini tilawatul Quran bagi seorang mukmin, dia seperti mengkonsumsi makanan buat kebutuhan pokoknya ya, maka jangan dikurangi. Ya, nanti untuk orang-orang tertentu ada yang perlu dosisnya ditambah. Ya, kan kalau level kuli makan sama kita makan kan beda nih ya. Kita piring kecil paling berapa ya, sak centong kecil sudah cukup. Tapi kalau levelnya kuli mungkin 3-4 centong baru pas begitu kan. Sama, seorang mukmin yang punya banyak beban dalam hidupnya kok baca Qur'annya sedikit, itu nggak mudah untuk selesai, gitu kan? Ya. Sama seperti istighfar kita. Rasulullah itu istighfar sehari 100 kali itu ya levelnya Rasulullah yang nggak punya utang, yang nggak punya problem dalam arti dosa dan kesalahan. Tapi buat kita yang banyak utang, banyak masalah, banyak beban, istighfar 100 kayaknya nggak mempan gitu Bu ya. Nggak cukup, nggak support. Dosisnya ini nggak support ya untuk menyelesaikan masalah kita ya. Maka nih poin yang ketiga tentang tilawah Quran, diupayakanlah. Buat ibu-ibu ini agak lebih berat lagi. Kenapa? Ada datang bulannya. Jadi kalau mau istiqomah 1 bulan khatam, paling tidak 1 juz 3 lembar. Itu baru baru bisa nutup begitu nih ya. Dan di bulan Ramadan kita tiba-tiba menemukan begitu banyak waktu yang longgar. Pada subuh nunggu matahari terbit tuh 1 juz dapat deh Bu. Gitu kan ya. Dulu kita kaget dengar Imam Syafi'i kok 1 Ramadan sampai 60 kali. Tapi kemarin ada anak mahasiswa di Sulawesi itu yang betul-betul bisa 60 kali khatam pada bulan Ramadan ya. Kita bingung bacanya gimana ya. Ibu bisa klik namanya Qiraah Hadr, Qiraah cepat ya. Nanti klik aja di YouTube Qiraah Hadr 30 juz sekali duduk. Nanti ada banyak pilihan. Ada salah satunya yang bisa membaca Quran 30 juz hanya butuh waktu 8 jam 36 menit. 7 jam 46 menit. Berarti 8 jam lah. Berarti kalau 8 jam dibagi 30, 1 juznya butuh waktu cuma 15 menit. Kan berarti 1 jam 4 juz. Kalau kali 8 jam 32 juz atau 30 juz. Jadi hanya butuh waktu 15 menit. Namun kemarin saya dikejutkan, ada seorang qori internasional, saya lupa siapa ya. Beliau hafid Quran, menguasai qiraah 10, qiraah asroh, baca Quran 30 juz hanya butuh waktu 5 jam 36 menit. Itu ya. Berarti 1 juz cuma 10 menit.
dan nggak ada salahnya satu huruf pun, gitu kan ya. Ini ibarat orang naik motor kayak pembalap Rossi tuh Bu, yang ngebutnya tuh udah sampai nempel-nempel tuh nggak jatuh gitu. Karena kayak kita ini kan kena lubang dikit jatuh, begitu kan ya, kesenggol dikit jatuh, begitu ya. Makanya baca Qur'annya ya nggak hatam-hatam, begitu ya. Dan ini berarti butuh latihan. Kemudian yang keempat, ibadah sedekah. Ada yang menarik nih tentang sedekah nih Bu ya. Hanya pada bulan Ramadan, semiskin apapun kita, sekere apapun kita, sesusah apapun kita, kita berani memaksakan diri untuk bayar zakat fitri pada malam itu. Ya tidak? Saya khusnudon, ibu-ibu, bapak-bapak semua ini seberat apapun, pasti nggak ada yang meninggalkan zakat fitri. Ye, ada yang kemarin nggak zakat fitrah Bu? Ya, nggak ada. Semua zakat fitrah. Ya, artinya fenomena Ramadan dengan zakat fitrah, sebutlah seorang bapak yang ekonominya morat-marit, anaknya 5, berarti zakat fitrahnya itu 3 liter kali 7. Atau kalau diduitin 40.000 kali 7, itu 280.000, bisa loh keluar loh. Walaupun malam itu dia tanggal 30 Ramadan sore ada takmir masjid yang nganterin 2 karung, begitu kan ya. Terus malamnya dia bayarin. Dan memang harus begitu. Bahkan seandainya malam itu kita cuma punya beras 1 liter, anak kita 3, ya sudah niatkan satu anak 200 gram zakatnya. Mampunya cuma itu, ya itu. Pokoknya sisa makanan kita pada malam hari itu dizakatkan, semiskin apapun kita. Maka seakan-akan zakat fitri mengajarkan kepada kita bahwa sedekah tidak harus nunggu kaya. Sedekah tidak harus menunggu lapang. Sempit lapang, sembunyi terang-terangan, siang malam, seorang mukmin bisa bersedekah sekecil apapun yang dia punya. Dan itu kita mampu melakukannya pada bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu ibadah silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, Syawal ini buat kita orang Indonesia termasuk nikmat ya. Kenapa kita punya lebaran? Nggak semua negara ada lebarannya loh Bu, ya. Lebaran di Arab itu nggak semenarik lebaran di Indonesia, ya. Idul Fitri semuanya ada, tapi nggak semuanya itu dilewatin sama lebaran, ya. Ada yang udah Idul Fitri udah bengong begitu aja, itu di beberapa. Kalau di Arab Saudi itu lebih ramai Idul Adha ya, liburannya 1 bulan penuh lebih bahkan. Tapi Idul Fitri ya udah besok kembali lagi kerja begitu ya. Nah, di Indonesia ini saya mendengar ada ustadz mengatakan bahwa maaf-maafan kok nggak nunggu setahun sekali. Ya, saya katakan benar bahwa kalau kita salah itu minta maaf. Tetapi momentum Syawal itu momentum paling cocok, seremonial paling klik dengan tradisi budaya kita. Ya, jangan datang ke rumah tetangga, ke rumah orang lain, ke rumah saudara. Kok datangnya pada bulan Muharram, datangnya pada bulan Dzulqa'dah, itu mesti ditanya, tumben nih, ada apa nih, gitu kan. Tapi kalau datangnya pada tanggal 2, 3, 4, 5, 10 Syawal, 15 Syawal, masih pantas nggak kira-kira? Ya, nggak perlu ditanya, Masya Allah ahlan, ya mesti taqabbalallahu minna wa minkum. Padahal sudah di ke-20, ke-25, tetap pantas gitu loh, kunjungan ke rumah saudara, tetangga, atau siapapun, begitu kan. Walaupun sudah tanggal segitu. Ini menjadi momen paling tepat bagi seorang untuk silaturahmi, menjadi hubungan kerabatnya tanpa perlu ditanya. Karena kalau bulan-bulan yang lain kadang-kadang tumben nih, ada apa nih, begitu kan ya. Tapi kalau bulan Syawal adalah momentum yang paling tepat untuk kita tumpangi dengan misi silaturahim maupun ziaratul ikhwan wal akhwat ya. Bapak Ibu sekalian, dan dalam Islam sebanyak apapun harta kita yang kita keluarkan untuk silaturahim, tidak ada istilah mubazir sama sekali. Bahkan ketika Rasul menyebutkan tentang fungsi harta, Nabi menyebutkan wa yasilu bihi rahimahu, dengan duitnya dipakai buat silaturahmi. Karena memang untuk silaturahmi itu butuh modal banyak Bu. Ya, apalagi jenengan yang punya anak banyak misalnya, harus beli tiket, harus sewa mobil, harus punya kendaraan besar yang mengeluarkan anggaran banyak. Tetapi sebanyak apapun anggaran yang kita keluarkan dalam misi silaturahim,
dalam Islam itu tidak ada mubadirnya sama sekali ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, ya ini momentum yang sangat tepat bagi seorang mukmin untuk menggunakan dan memanfaatkannya dalam misi silaturahim. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan banyak taufik kepada kita. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.